Ya kalau kita mau fair sebenarnya kan apa namanya, sistem khalifah itu kan ya berakhir setelah Sayyidina Ali kan. Yes. Al-Khulafaur Rasyidun ya. Ya. Selanjutnya sebenarnya adalah raja-raja yang Raja-raja. menjuluki dirinya khalifah, gitu aja kan. Mengklaim dirinya khalifah. Kalau presiden tidak disahkan secara fikih, maka seluruh produk-produk hukum betul yang dihasilkan oleh pemerintah dipertanyakan, menjadi ilegal. Ya, ilegal secara agama. Terutama ini ya. Terutama nikah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa lagi di Dunia Santri Podcast. Kita hari ini sangat istimewa karena kehadiran tamu istimewa kita namanya Mas Anwar Sadat ya. Assalamualaikum Mas Anwar. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih meluangkan waktu untuk mampir untuk diskusi pada kesempatan hari ini. Saya malah yang harus terima kasih. Oke Mas Anwar, jadi gini ya, nasionalisme itu kan menjadi salah satu syarat penting ya, salah satu spirit Indonesia merdeka. Para pahlawan kita itu memerebutkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini kan salah satunya kan value-nya nilai-nilai nasionalisme. Mungkin Mas Anwar bisa sedikit menceritakan nasionalisme itu apa sih, dan kita itu bagaimana cara kita menjadi seorang warga negara yang nasionalis gitu. Ya, tema ini nggak bisa kita ini ngomong santai soal nasionalisme ya. Oh gitu ya. Tadi kontraknya kan kita santai ngomongnya ya. Santai. Tapi begitu ngomong nasionalisme tentu kan sesuatu yang memang dalam itu. Karena itu ada banyak buku yang ditulis mengenai al-watanu fil Islam atau al-muwatanatu fil Islam gitu. Karena memang tema ini menjadi sesuatu yang baru ketika terutama ya setelah runtuhnya Utsmaniyah. Ya. Kemudian ide mengenai nasionalisme, ide mengenai negara bangsa itu mulai digagas. Dan ulama kita telah memperbincangkan itu secara sangat mendalam, terlibat dalam proses-proses bagaimana menyikapi ya suatu politik dalam skala mondial, skala dunia, baik itu pertemuan di Mesir ya, ataukah pertemuan di Makkah, Komite Hijaz ya, di Komite Hijaz, dan pada akhirnya kan kita berhadapan dengan suatu faktum kata bahasa bahasa Yunani ya, fakta bahwa ide nasionalisme itu menjadi kenyataan yang harus kita terima sebagai suatu fakta. Bahwa perjuangan universalisme Islam itu pada akhirnya kan berhadapan dengan realita. Ya kan? Karena kesalahan Utsmaniyah mengambil posisi koalisi dengan negara-negara yang akhirnya kalah perang dalam Perang Dunia Pertama, sehingga itulah yang menjadi perdebatan yang panjang oleh para founding fathers kita ketika merumuskan suatu konsepsi negara dalam bentuk seperti apa sih yang mau kita dirikan ini, dengan referensi yang berbeda. Tokoh-tokoh nasionalis menjadikan referensi dari teori-teori politik di Eropa. What is a Nation kan gitu kan, ada buku yang ditulis oleh Ernest Renan. Tetapi kan tidak ada konsepsi mengenai nasionalisme dalam literatur filsafat politik Islam. Betul. Sehingga meramunya dalam suatu konsepsi yang jadi seperti sekarang ini adalah suatu ikhtiar yang luar biasa. Suatu ijtihad politik yang luar biasa, yang saya ragu-ragu itu bisa diputuskan di era sekarang. Betul. Tanpa saya bermaksud hiperbolik loh ya. Di tengah suasana yang begitu diametral pemikiran antara kubu yang
yang belajar mengenai politik dari literatur Eropa, karena kan tokoh-tokoh bangsa kita ini setelah berbagai latar belakang ya. Setelah politik etis, itu kan banyak yang sekolahnya kan di Eropa itu, ada di Leiden, di Rotterdam, di banyak tempat lah yang tentu saja mereka belajar mengenai nation state. Sedangkan ulama-ulama kita yang juga tergabung di dalam tim perumus itu adalah mereka yang ngajinya itu ya apa namanya fiqh siyasah yang dikaji itu ya Al-Ahkamus Sultaniyah, baik yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi maupun oleh Imam Abu Ya'la kan sama. Jadi nggak ada konsepsi mengenai nasionalisme dalam literatur klasik ya. Nah sehingga para ulama beristihad bahwa perjuangan keislaman itu akhirnya kembali pada prinsip nilai-nilai, value pada akhirnya, bukan lagi berorientasi pada geografi, tetapi pada nilai-nilai, pada prinsip-prinsip bahwa suatu negara dibangun atas dasar nasionalisme dengan tujuan yang tidak berubah. Makanya diambil substansinya. Makanya Nahdlatul Ulama pada waktu itu memberikan gelar kepada Insinyur Soekarno Waliyu Bisyaukah, Waliul Amri, Waliud Doruri Bisyaukah. Jadi itu menjadi salah satu istiadat. Ini sebenarnya itu memang Indonesia nasionalis, tapi nilai-nilainya itu religius. Memang ketika itu complicated ya. Kalau kita mengacu kepada teori filsafat politik Islam, maka penunjukan Bung Karno sebagai presiden tidak sesuai dengan prinsip-prinsip itu kan gitu. Karena dalam literatur fikih klasik itu kan seorang pemimpin itu harus ditunjuk oleh ahlul halli wal aqdi. Ahwa. Iya, ahwa kan gitu kan. Siapa ahwa itu dengan kriterium yang benar-benar luar biasa kan, yang harus ngerti muhkam mutasyabih dan lain sebagainya. Itu sangat kompleks sekali, tetapi realita bahwa kalau presiden tidak disahkan secara fikih, maka seluruh produk-produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah menjadi ilegal. Ilegal secara agama. Terutama nikah. Penunjukan hakim-hakim agama, penghulu-penghulu yang menikahkan orang-orang Islam itu akhirnya kan ilegal semua. Tidak ada payung hukum. Nggak ada payung hukum. Zina semua jadinya. Betul. Karena itu akhirnya para ulama memberikan gelar Waliul Amri Ad-Doruri Bisyaukah. Jadi itu luar biasa. Ijtihad kiai kita. Itu nggak akan diperoleh ya, nggak akan bisa dihasilkan oleh para ulama yang cara pandangnya masih literer ya, kaku. Itu hanya bisa diambil oleh satu satu kelompok ulama yang memang pandangannya mengenai maqasidus syariah dan lain sebagainya begitu mendalam, sangat visioner. Yang kedua, kalau kita lihat negara-negara Islam di dunia, kecuali di Indonesia, sepertinya jarang ya ada negara yang secara nilai-nilai Islam tapi demokrasi. Kayaknya belum ada kayaknya di dunia ini yang demokrasi. Lainnya sepertinya kerajaan ya, kesultanan atau kerajaan. Ya kalau kita mau fair sebenarnya kan sistem khalifah itu kan ya berakhir setelah Sayyidina Ali kan. Al-Khulafaur Rasyidun ya. Selanjutnya sebenarnya adalah raja-raja yang menjuluki dirinya khalifah gitu aja kan. Mengklaim dirinya khalifah, tapi praktik politiknya itu ya sebenarnya tidak sesuai monarki yang juga tidak dilarang di dalam Islam itu. Tapi sebenarnya pijakan historisnya tidak ditemukan dalam praktik Al-Khulafaur Rasyidun. Saya kira saya pada pandangan bahwa sebenarnya Islam secara konseptual mengenai demokrasi, mengenai politik tidak ada yang salah. Prinsip-prinsip, nilai-nilai ya. Terutama yang tertuang di dalam Piagam Madinah. Itu kan sebenarnya adalah dasar dari seluruh prinsip kehidupan bernegara. Kemudian pidato sahabat Abu Bakar ketika melepas sahabat Usamah bin Zaid memimpin pasukan Islam untuk melawan Romawi Timur yang berpusat di Syria. Itu kan luar biasa. Itu adalah pidato yang mencerminkan seorang pemimpin yang humanis,
yang mengerti apa yang harus dilakukan, yang benar-benar berpijak di atas prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, mungkin ini Mas, boleh diceritakan apa sih nilai-nilai yang dipidatokan, mungkin beberapa teman kan belum tahu tentang terkait itu. Tidak boleh menyerang perempuan, anak-anak, tidak boleh membunuh binatang kecuali untuk dimakan. Kan ini kan berarti kan ketahanan pangan. Yes. Tidak boleh memotong pohon-pohonan. Yes. Tidak boleh mengganggu para biarawan atau biarawati, tokoh-tokoh agama yang lain. Yes. Yang tidak ikut terlibat dalam peperangan. Saya kira itu kan prinsip-prinsip warga sipil ya. Itu harus dibaca oleh anak-anak muda sekarang ya, bahwa sebenarnya Islam dipraktekkan ya dengan sangat luar biasa pada zaman Khulafaur Rasyidun. Dan ini yang mesti kita jaga, spirit ini kita jaga. Bahwa kemudian terjadi dalam sejarah kita menyaksikan betapa pergantian dinasti ya, dari Amawiyah menuju Abbasiyah, dari Abbasiyah menuju Utsmaniyah, atau mungkin dinamika yang terjadi pada masa-masa Abbasiyah itu kan itu fakta historis sebenarnya. Itu adalah peristiwa sejarah yang tidak selalu harus dihubung-hubungkan dengan prinsip-prinsip dasar dalam agama. Siapapun ya ketika berada pada kekuasaan kan gitu, biasanya cenderung untuk melakukan segala cara untuk meraih tujuannya, mempertahankan kekuasaannya. Dan itu tergambar loh. Saya kira begini. Saya menemukan suatu kronik perjalanan kehidupan sejarah kita itu yang luar biasa itu, yang setiap detailnya itu bisa kita jadikan sebagai ibroh ya. Seperti Piagam Jakarta. Seperti Piagam Jakarta. Bagaimana tokoh-tokoh kita itu begitu legowo ya. Padahal kita mayoritas. Tapi kita legowo dengan menghilangkan atas tujuan yang lebih besar gitu. Berat loh itu. Mengorbankan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu prinsip ya. Tapi untuk sesuatu yang tidak boleh dikorbankan kan prinsip. Yes. Tetapi ketika sudah menyangkut mengenai cara, mengenai teknik itu bisa dinegosiasikan. Wasilah bisa negosiasi, tapi goyah yang tidak bisa dinegosiasi. Itu tergambar kan dalam film Sang Kiai itu. Betul. Soal prinsip saya nggak mau negosiasi kan gitu Hadratus Syekh. Tapi kalau menyangkut cara, menyangkut teknik, strategi, kita bisa bernegosiasi gitu. Bagaimanapun caranya. Ini sudah mulai berat loh ini. Oke. Lagi guys. Jadi gini, kebetulan saya instruktur nasional moderasi beragama. Jadi kemarin ada beberapa penelitian termasuk dari PPIM UIN Jakarta. Itu mohon maaf anak-anak SMA itu juga ada yang mempunyai pandangan ingin mengganti Pancasila dengan khilafah Islamiyah. Gimana pandangan jenengan Gus terkait itu? Ya itu politik sebenarnya. Politik. Ya artinya setiap pandangan-pandangan yang berorientasi pada kekuasaan itu kan ya politik. Kita sudah sepakat memilih demokrasi sebagai pilihan. Itu artinya ya sesuatu pandangan yang diyakini oleh sebagian orang, dia mesti berjuang untuk meyakinkan kepada orang lain. Sebagai suatu pikiran kan tidak boleh dilarang itu. Betul. Kecuali kalau sudah memasuki wilayah tindakan, gerakan, itu baru itu dianggap sebagai makar ya. Tapi sebagai satu pikiran, saya kira gimana caranya kita melarang pikiran kan? Kita hormati lah itu. Kita hormati, tetapi sekaligus menjadi tanggung jawab besar kita untuk melakukan suatu pola pendekatan yang lebih wise ya, yang berbasis pada kesejarahan kita. Karena anak-anak muda sekarang itu nggak bisa dibohongin lagi. Betul, pintar-pintar juga. Pintar-pintar. Bahkan mungkin jauh lebih pintar dari kita. Betul. Mereka mendeklar dirinya sebagai generasi Z. Iya, coba misalnya gini. Milenial. Ingatkan mereka mengenai ayat Al-Qur'an misalnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata itu kan pengertiannya ya moderat. Kan? Atau adlan yang adil. Adil kan berarti harus proporsional. Menurut saya DNA kita ini, jati diri kita ini adalah ummatan wasata. Bukan umat yang al-ghulu dalam banyak hal. Dalam beragama terlalu over itu maksudnya ya terlalu keranjingan, melebihi batas. Atau mungkin terlalu al-ghulu, kelebihan dalam
masa bodohnya, nggak boleh juga kan gitu. Cuek. Jadi nggak boleh terlalu berlebihan di dalam memegang apa namanya itu ya suatu keyakinan tertentu, tetapi juga tidak boleh cuek. Dan cueknya itu melampaui batas. Menurut saya ini bisa dielaborasi. Dan kenapa saya katakan bahwa DNA umat Islam itu adalah ummatan wasata? Karena teksnya kan jelas. Wa kadzalika ja'alnakum, ya, aku jadikan engkau itu kan umat Muhammad kan, sebagai ummatan wasata. Tujuannya apa? Karena kita ini nanti akan menjadi saksi kan. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Jadi sehingga kita akan menjadi witness, jadi saksi bagi umat yang lain. Karena saya pernah baca ini, agak ya menarik juga. Syekh Al-Mutawalli Asy'arawi itu kan idola saya. Ya, idola banyak orang. Termasuk idola saya. Jadi nanti nabi-nabi itu akan disangkal dia oleh para umatnya itu. Enggak. Nabi Nuh nggak pernah, umatnya ngomong, saya nggak pernah dapat perintah soal itu, nggak pernah diajari begitu. Nabi-nabi yang lain juga begitu. Ya Allah, saya nggak pernah diajari oleh Nabi saya soal itu. Mereka menyangkal semua dakwahnya para rasul. Tetapi umat Muhammad yang ditunjuk ya dalam Al-Quran sebagai saksi bagi umat-umat yang lain, nggak benar. Mereka sudah diberi, sudah didakwai, tapi mereka menyangkal, menolak. Dan yang menjadi saksi kita adalah wa yakunar rasulu 'alaikum syahid. Saya kira ini basis ini, Mas. Betul. Ini basis ideologi ya. Ketika kita bicara mengenai wasatiyah, mengenai moderasi, bahwa banyak sumber-sumber dalam ajaran agama kita ini yang ya memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa di dalam beragama itu ya kita dilarang untuk terlalu over gitu. Betul. Sama seperti banyak hadis, saya ini seorang rasul, ya saya puasa, asumu, tapi juga berbuka. Tapi saya juga nggak puasa gitu loh. Saya tidur, tapi juga nggak tidur. Wa atazawwajun nisa kan gitu kan, saya juga menikah. Tapi ini An-Nisa kan jamak itu, Mas. Gimana? Betul. Rame itu. Itu podcast yang lain aja. Wa atazawwajun nisa itu nisa. Bukan mar'ah lah ya. Bukan mar'ah ya. Anak pondok paham ini. Oke. Nanti rame itu, guys. Oke, lanjut. Supaya jadi humor aja. Betul. Saya teringat kata-kata dari Gus Baha. Jadi dulu Nabi Isa itu saking tidak pernah kelihatan makan oleh umatnya, malah dijadikan Tuhan oleh umatnya. Makanya kata Gus Baha ini saya masih ingat, makanya Nabi Muhammad itu terkadang kalau dahar itu kelihatan bahwa Nabi Muhammad itu seperti manusia makan juga. Saking dan ngajak sahabatnya juga. Betul. Makanya makan bersama itu sudah tradisi. Penting ya. Belajar di zaman Nabi. Masalahnya kapan kita makan bersama? Ini. Oke, makanya Nabi punya sifat a'radul basyariyah lah ya. Bahwa Nabi Muhammad juga menikah, juga makan, istirahat dan seterusnya. Oke, lanjut Gus. Dalam moderasi beragama ini ada dalam tanda kutip beberapa isu yang akhir ini rame. Moderasi beragama itu adalah moderasi agama, bukan moderasi beragama. Agama itu mau dimoderatkan, itu ada isu pertama. Yang kedua, ini adalah dalam tanda kutip agen dari sanalah luar negeri dan seterusnya. Padahal kita sudah tahu semua, dalilnya juga jelas, kita juga punya ruh sebagai umatan wasaton dan seterusnya. Bagaimana Gus mengenai isu-isu yang seperti itu? Saya katakan tadi kan basis filosofis dan basis ideologi dari wasatiyah itu kan ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi itu. Dan basis ideologi berikutnya adalah ketika kita berinteraksi ya dengan agama yang lain, dengan tradisi yang lain, dengan tren yang lain. Sebenarnya kita ini sudah diajarkan oleh para ulama kita untuk belajar mengenai apa yang disebut sebagai maqasidus syariah. Tujuan-tujuan syariat itu sebenarnya apa sih? Itu yang mesti kita pegang. Hari-hari ini kita lagi rame soal LGBT, ya kan? Karena beberapa hari yang lalu ada podcast lah tapi tidak seperti ini ya. Podcast yang lain. Nah,
ada orang yang berlindung atas nama kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi, tetapi harus diingat kita sebagai umat Islam itu kita harus memahami bahwa seluruh hukum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dirumuskan oleh para ulama usul fikih, karena itu kita Imam Al-Ghazali ada kitab Al-Mustasfa kan gitu kan dan lain sebagainya, prinsip-prinsip yang kita sebut sebagai maqasidus syariah. Perlu dijelaskan Gus, mungkin teman-teman nggak tahu maqasidus syariah itu apa, hifdzul mal, hifdzul nafas dan seterusnya itu Gus. Nah, maqasidus syariah itu pada dasarnya ada 5 prinsip yang penting, al-usul al-khamsah yang mesti kita jaga. Seluruh ritual ibadah yang kita laksanakan itu semuanya dalam rangka menjaga 5 hal ini. Muaranya itu 5 hal ini. Al-usul al-khamsah, prinsip 5 atau 5 prinsip. Seperti Pancasila gitu ya. Yes. Apa saja 5 prinsip itu? Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Maka hal-hal yang kemudian memiliki implikasi tercederainya kesucian agama mesti kita tolak. Itu nggak ada negosiasi. Prinsip itu. Seperti akidah itu. Kita nggak bisa meyakini bahwa agama lain itu benar. Kita tetap harus yakin bahwa agama kita lah yang paling lakum dinukum. Bahwa tetapi kita mesti menyadari bahwa ada orang lain yang mengaku agamanya paling benar. It's okay. Tapi kita nggak bisa memaksa mereka untuk memahami apa yang kita pahami, yang meyakini apa yang kita yakini, dan tidak bisa kita maksa. Tidak bisa. Bener kan ya? Sebenarnya luar biasa loh kalau kita mau mengkaji ini secara milenial begini. Secara asik begini. Sepertinya ini bukan anggota dewan ini, kayak ini alumni Sidogiri beneran ini. Nah, ada juga salah satunya dari 5 prinsip itu hifdzun nasl, menjaga hak-hak reproduksi. Hak-hak. Karena itu maka LGBT karena alasan apapun harus ditolak. Karena tidak sesuai dengan dia tidak menjaga nasl. Justru qat'un nasl, memotong. Iya, bukan hifdzun nasl lagi, tapi bisa memotong reproduksi, memotong bahwa kita itu diminta menikah kan, tanasalu kan, kita suruh diperintahkan oleh Rasul, rabi-rabi apa niku, rame lagi kalau nanti podcast lain itu, tanasalu, berketurunan lah kamu itu, ini terus lontong, masa iso tanasalu kan gitu. Nah, saya kira ini prinsip. Jadi atas nama kebebasan apapun, atas nama kampanye semasif apapun yang kita lihat sekarang kan, karena kebebasan misalnya anak-anak kita dengan mudah mengakses Netflix atau apalah namanya itu, ada Mola atau apa, dan di situ ada film-film Hollywood yang sebenarnya ada mission, ada misi untuk menganggap bahwa LGBT itu sesuatu yang harus kita terima sebagai suatu fakta, suatu kenyataan. Itu sebuah fenomena kan gitu alasannya kan. Fenomena. Harus kita dekati dengan fenomena sebagai fenomena sosial. Tetapi jangan lupakan bahwa sebagai seorang muslim, maka kita ini harus meyakini kesucian agama kita, dan di dalam agama kita diajarkan prinsip-prinsip yang saya katakan 5 prinsip utama tadi itu. Yang kedua hifdzun nasl tadi. Nomornya kan bisa diganti-ganti ada hifdzun nasl, ada hifdzul akal, menjaga akal. Karena itu pendidikan itu menjadi sangat penting. Karena menjaga supaya di dalam menjalani kehidupan ini kita bisa memproduksi pikiran-pikiran yang sehat, gagasan-gagasan yang benar. Karena agama ini kalau tidak didekati dengan akal juga akhirnya susah. Ada hifdzun nafas juga, menjaga jiwa. Hifdzun nafas ini bisa kita elaborasi pada hal yang sangat modern. Misalnya kalau dalam fikih klasik kan hifdzun nafas itu hanya dijabarkan melalui kitabul jinayat saja kan. Betul. Padahal hifdzun nafas bukan hanya itu. Menjaga alam alam sekitar sebagai bagian dari cara kita agar anak cucu kita itu juga mendapatkan kualitas kehidupan yang baik. Itu sama dengan hifdzun nafas.
dalam Al-Qur'an disebutkan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin kan itu. Dan aku ciptakan dari air semua hal yang hidup. Jadi air itu sumber kehidupan. Menjaga kelestarian air bagian dari supaya tetap berkualitas. Betul. Bagian dari hifdzun nafas untuk anak cucu kita. Ini tugas jenengan ini untuk sebagai instruktur untuk meyakinkan bahwa hifdzun nafas itu bukan hanya jinayat saja, bukan al-ainu bil aini wal anfu bil anfi, bukan, itu tapi terlalu sempit. Simplifikasi. Harus menjaga lingkungan, alam. Jangan menebang pohon, karena implikasinya menebang pohon itu kan menjadi sumber-sumber air kemudian menjadi dangkal dan akhirnya mungkin anak cucu kita nggak akan bisa menikmati kualitas air yang seperti kita. Betul. Makanya ini isu tentang perubahan iklim lagi sangat luar biasa. Hari-hari ini tuh panasnya Surabaya itu luar biasa. Nah, kalau anak-anak bilang itu kayak neraka bocor katanya. Terus kaitan sama moderasi gimana nih? Kembali ke laptop ini. Kembali ke laptop. Oke guys, lanjut ke moderasi. Hifdzun nasl, hifdzul akal, hifdzul mal. Ya, hifdzul mal belum dibahas. Hifdzuddin, hifdzun nasl, hifdzul akal ya, hifdzun nafas, hifdzul mal. Nah, hifdzul mal ini belum dibahas. Ini nanti kaitannya sama kripto tadi. Gimana ini? NFT, OpenSea gitu ya. Itu perlu podcast sendiri. Oh iya. Oke, kembali ke moderasi beragama, Gus. Kayak ini cerita Yai Said Agil Sirot, saya pernah mendengar beliau ceramahnya. Dalam sebuah ceramah beliau menceritakan bahwa kenapa nama pondok-pondok pesantren itu lebih terkenal dengan nama desanya daripada nama pondoknya itu sendiri. Pondok Tebuireng, Pondok Lirboyo, Sidogiri, Sukorejo, Kajen dan seterusnya. Nah, itu gimana Gus? Apakah padahal masing-masing pondok itu punya namanya, Ploso, punya nama loh sebenarnya, tapi lebih terkenal desanya daripada nama pondok itu sendiri, Gus. Bagaimana hubungannya dengan nasionalisme santri? Menurut saya karena memang dari awal ya substansi yang menjadi pegangan ya kita. Hanya tidak kepada kulitnya. Kalau nama itu kan jadi tidak kepada nama, tidak kepada ismun, tapi al-musamma kan. Al-musamma, betul. Dan itu menurut saya pribadi memang sesuatu yang wajar terjadi karena memang pada dasarnya para ulama dulu itu lebih memprioritaskan kepada substansi ya, substansi daripada kemasan yang artifisial katanya orang sekarang itu kan. Packagingnya, nama kan packaging. Substan. Menurut saya itu menjadi sesuatu yang wajar dan itu juga juga mungkin kita di masa lalu ya dalam literatur kitab-kitab lama itu kan selalu nama-nama orang itu kan dikoneksikan dengan tempat asalnya. Dia dari mana, meskipun ada yang katanya Kiai Said Agil ada yang salah kaprah itu. Nama Dainuri itu. Pernah dengar enggak itu? Pernah. Orang Jawa itu sering ngasih nama itu Dainuri itu. Ada Dainuri namanya. Padahal yang salah, yang benar itu bukan Dainuri, tapi Dinawar itu. Tapi karena tulisan Arabnya itu kayak an-nikahu sunnati dibaca an-nikahu santai. Oke. Kalau pesannya Sidogiri itu nama aslinya bagus. Namanya Sidogiri. Memang Sidogiri ya? Oke. Tapi terus muncul beberapa versi bahwa Sidogiri itu juga berasal dari gabungan Sayyidu Qura itu. Sayyidul Qura mungkin gitu ya. Gitu. Tuannya desa-desa gitu. Lalu di Indonesia kan menjadi atau dijawakan menjadi Sidogiri. Oke. Saya ingat di Sidogiri itu kalau kalau kita menggunakan ejaan pego harusnya kan Sidogiri menggunakan kaf ya. Kaf lalu bawahnya kan titik 3. Tapi di Sidogiri nulisnya kan pakai kof. Kof ya. Iya. Jadi sin, ya, dal, kof, ro, terus alif marbuto alif layinah. Alif layinah. Jadi Sayyid Qura gitu. Tapi orang bacanya Sidogiri. Tetapi kalau Kiai Nawawi menulisnya ya pakai kaf. Kaf ya. Kaf terus kaf bawahnya titik. Ya banyak versi. Oke. Tapi kalau menurut Wikipedia
Nggih. Sidogiri pakai G kan itu. Iya, Sidogiri. Yang sekarang basmalahnya ada di mana-mana itu. Nah, salah satu produknya ini. Santri ini ya guys ya. Oh iya. Oke, itu menurut beberapa kiai merupakan ekspresi dari cinta tanah air, nasionalismenya para kiai kita dulu ya guys ya. Betul. Jadi menampakkan desanya sebagai identitas dari nama pesantren. Biar warga di situ juga merasa memiliki guys ya. Menyatu dengan pesantren. Kayak pondok di Lirboyo itu kan sebenarnya ada Hidayatul Mubtadiin, terus Al-Falah Ploso, tapi lebih terkenal nama tempatnya, kampungnya daripada nama pondoknya. Sidogiri itu kalau madrasahnya namanya Miftahul Ulum. Miftahul Ulum. Kalau pesantrennya pondok pesantren Sidogiri. Kalau madrasahnya, makanya kalau misalnya jenengan ketemu dengan pondok pesantren atau madrasah Miftahul Ulum di banyak tempat itu kemungkinan besar itu alumni Sidogiri. Miftahul Ulum. Oke. Itu juga simpel katanya ceritanya. Gimana salah satu kiai waktu itu cerita, kamu kalau punya madrasah atau pesantren beri nama Miftahul Ulum. Kenapa? Supaya tahu kalau itu alumni Sidogiri. Jadi kalau mau ngampung sholat gampang gitu. Nggak sungkan ya. Kata kunci ya. Kata kunci. Password itu. Ngampung sholat atau mau pipis atau apa itu kan enak. Oh ini alumni. Kata kuncinya gitu ya. Masuk. Oke, lanjut Gus. Nah, Kiai Said Agil Siraj itu pernah cerita bahwa kiai-kiai di Indonesia itu secara intelektual mungkin tidak sealim ya bahasa beliau secara tidak langsung dengan di luar negeri. Cuman ada nilai lebih dari kiai-kiai Indonesia itu punya jiwa nasionalismenya tinggi. Bahkan secara ini Gus, menurut Said kayak beberapa cerita kalau di kampung ada konflik, biasanya itu kiainya itu ketika turun udah selesai konflik. Beda dengan kiai-kiai di luar negeri itu berdiri di Menara Gading Keilmuan dan jarang menyatu dengan masyarakat. Gimana Gus fenomena seperti itu di Indonesia? Gini, jangan salah ya bahwa kiai-kiai yang menjadi patron kita ini adalah kiai-kiai para ulama yang merasakan betul suasana ketika terjadi ketegangan pada masa-masa menjelang berakhirnya dinasti Utsmaniyah. Dengan Saudi ya, dengan Wahabiyah. Ibnu Saud pada waktu awal-awal ya. Beliau itu kan sebagian besar itu kan ya sekolahnya kan di Hijaz. Hijaz. Ketika itu namanya masih Hijaz. Betul. Ketika perjuangan yang nampaknya itu fine-fine aja, kemudian Utsmaniyah runtuh, Syarif Hussein di Hijaz di kudeta. Di kudeta lalu dia lari ke Transjordan, anaknya lari ke Irak, ke Mesir segala macam. Akhirnya kan digagaslah suatu koneksi antar ulama-ulama Indonesia kan, yang memilih jalan perjuangan seperti apa yang harus ditempuh. Karena sudah nggak mungkin menggunakan sistem yang sebelumnya sudah bubar, sudah gagal lah bahasanya. Artinya sejarah ini. Sejarah. Kita nggak ingin terjadi seperti itu. Tidak ingin mengulang sejarah. Tetapi fakta sejarah bahwa khilafah itu kan memang karena kelemahan di dalam mengelola kekuasaan ketika itu lalu lepaslah satu persatu kan. Bahkan kalau kita di masa-masa puncak kekuasaan khalifah itu kan Islam pernah sampai ke puncak Zaragoza kan, sampai ke masuk ke Prancis kan, masuk ke Portugal. Nah, ketika kemudian ya mungkin karena memang tidak terkonsolidasi dengan baik, satu persatu mulai lepas. Saya masih ingat cerita raja-raja di Jawa, Raja Demak itu setiap tahun membayar upeti ke Istanbul sana itu sebagai bagian dari sebagai bentuk pengakuan bahwa khalifah di Turki ketika itu adalah khalifah yang menjadi pemersatu seluruh umat Islam sedunia. Dan mereka nggak minta apa-apa. Khalifah itu syarat pengakuannya itu ya minta supaya setiap sholat Jumat itu didoakan. Dan itu sampai sekarang masih ada kan? Ingat nggak itu maksudnya? Allahumma gfir. Sekarang ini kan? Yang khutbah kedua itu Allahumma gfiril muslimina wal muslimat dan lain seterusnya itu ya. Allahumma aminna fi wa aslih wulata umurina itu awal mulanya ya harus dicurigai itu ya. Seperti itu. Benar. Dan itu menjadi syarat wajib rukun khutbah loh Gus. Mendoakan khulafaur rasyidin kan.
Allahumma wardu 'anil khulafa'ir rasyidin dan umat muslim sedunia alladzina qadau bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Itu kan ada sampai sekarang kan. Itu bagian dari suatu peristiwa penting bahwa di mana sholat Jumat yang baca khutbah itu membacakan doa untuk khalifah di khutbah kedua ya. Iya, khutbah kedua itu artinya dia berada pada wilayah kekuasaan khalifah yang nggak tahu apakah di Baghdad waktu itu ya, ataukah sudah pindah ke Turki, ataukah di Mesir ya. Kita kan harus lacak sejarahnya. Dan tradisinya masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau dulu itu ya dilengkapi ya, nama khalifah ketika itu. Kalau sekarang udah karena nggak ada khalifahnya, siapa? Muslimin muslimat, negara Islam di seluruh dunia. Maka Abi Bakrin wa Umarah wa Utsmana wa Ali wa Anisittatil mutammimin lil asyaratil kiram kan gitu kan ya. Wa angkul sahabat itu dulu disebut itu. Nama khalifahnya misalnya siapa itu Sulaiman Al-Malik Sulaiman di Turki disebut dulu namanya itu. Sekarang nggak perlu masa nama presidennya karena nggak ada lagi. Tapi yang masih tersisa kan mendoakan umat Islam di seluruh dunia. Itu warisan dari tradisi khilafah ketika itu. Saya nggak yakin yang pro khilafah ngerti soal itu. Nggak tahu. Kemudian tentang konsep khilafah juga, Gus. Kalau kita melihat sejarah Khulafaur Rasyidin, terpilihnya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan beda semua. Ya kan? Khalifah Abu Bakar musyawarah, Umar ditunjuk oleh Abu Bakar. Kemudian Utsman itu menggunakan alul halli wal aqdi, formatur, Ali baiat dan seterusnya. Jadi kalau mereka mau mengeklaim bahwa khilafah khalifah, terus khalifah yang seperti apa? Ya empat-empatnya itu boleh. Hanya di baiat langsung oleh umat itu boleh, seperti Abu Bakar ya. Ditunjuk oleh khalifah sebelumnya juga boleh, formatur juga boleh. Dibaiat oleh satu orang juga boleh, karena kan yang baiat Sayyidina Ali kan Ibnu Abbas kan, gitu. Hanya satu orang tapi efektif gitu loh. Satu orang tapi punya kewibawaan yang tinggi sehingga yang lain juga akhirnya ikut baiat. Sekarang mana ada sih? Ada nggak satu orang yang punya kewibawaan yang tinggi? Nggak ada. Mungkin sampean bisa nanti. Sekarang aja kamu ikutnya siapa? Oke, Gus. Selanjutnya ini, jadi sekarang moderasi beragama merupakan salah satu program prioritas dari pemerintah. Jadi jenengan sebagai wakil rakyat ya, yang di Indonesia dan Jawa Timur ini, kira-kira bagaimana Gus respon atau mungkin strategi kenapa harus ada moderasi, urgensinya ini apa? Kenapa harus ada moderasi beragama? Ini mesti kembali kepada konsensus ya. Kesepakatan kita memilih Indonesia seperti sekarang ini, yang merupakan yang dikatakan jenengan tadi sebagai ijtihad politik terbaik yang pernah ada, memilih demokrasi ya. Ini artinya bahwa kita harus memberikan suatu porsi yang sesuai ya, di dalam kita melakukan muasyarah antar bangsa ini. Ini menjadi penting. Jadi tidak yang muncul. Kenapa moderasi beragama menjadi isu yang sekarang kembali didengungkan dan penting. Meskipun sebenarnya itu kan tema yang sudah kita praktekkan selama bertahun-tahun ya, puluhan tahun yang lalu, sejak ratusan tahun yang lalu. Salah satu contohnya itu kan tahlil sebenarnya. Tahlil itu kan adalah contoh konkret dari moderasi beragama. Iya, contoh konkret dari kehidupan beragama. Dulu itu kan sebenarnya kan gini. Tahlil itu kan sekarang bukan lagi menjadi program, tapi menjadi bagian dari budaya. Budaya, betul. Terus ada misalnya saudaranya yang meninggal, masa mau ngapain lagi? Ya tahlil. Ya, betul. Padahal itu kan awal mula ketika dipraktekkan tahlil, pasti tantangannya kan luar biasa. Tapi sekarang dengan tidak sadar orang itu ya memang sudah mindsetnya itu ya ini peristiwa budaya. Tahlil itu bukan lagi peristiwa agama akhirnya. Sudah membumi ini loh. Ini keberhasilannya para ulama di masa lalu mencoba mengkoneksikan antara ritual agama sehingga secara tidak sadar dia menjadi bagian dari ritual budaya.
Canggih nggak itu? Canggih itu. Wali Songo zaman dulu luar biasa ya. Nggak ada baliho, hadirilah pengajian akbar kiai. Nggak ada fotonya ya? Nggak ada fotonya, nggak ada podcastnya, nggak ada videonya. Tetapi apa yang beliau yang beliau lakukan, amalkan. Kemudian diintroduksi secara masif melalui jaringan ulama pesantren ya, santri-santrinya, sehingga dengan tidak sadar menjadi bagian dari ritual kebudayaan. Itu yang saya kira contoh konkret keberhasilan yang luar biasa dari dakwah yang dilakukan oleh para ulama di masa yang lalu, dan saya kira ini yang mesti kita pertahankan, aktualisasikan ya. Menurut saya moderasi beragama itu pada akhirnya kita memang harus memberikan ruang ya, ruang, tidak merasa dirinya caranya yang paling benar. Prinsip dari Hadratus Syekh jelas. Betul. Ada hal-hal yang bisa dinegosiasikan, yang tidak terkait dengan prinsip, usul. Ya, usul. Kalau menyangkut furu itu kan udah bebas saja, tapi menyangkut usul, dan usul yang paling penting adalah al-usul al-khamsah tadi. Al-usul al-khamsah. Prinsip yang 5 tadi. Ya, maqasidus syariah tadi ya. Iya. Kalau di luar itu kan kita bisa bicarakan kan. Betul. Pakaian kan boleh pakai batik. Yang penting kan menutup aurat. Yang penting kan jadi substansinya tadi itu. Mau pakai karpet, mau apa bebas ya, yang penting menutup aurat lah. Oke. Ini udah sampai mana-mana ya? Iya. Podcast ya kayak gini. Ini sudah 30 menit, Gus. Ya, tidak terasa ya. Oke, mungkin yang terakhir, Gus. Mungkin apa sih yang penting teman-teman ketahui tentang kenapa sih kita harus moderasi beragama? Kenapa nasionalisme itu harus kita imbangi, kita barengi dengan moderasi beragama? Kalau saya dari perspektif politik ya, pada dasarnya kita ini kan sudah punya genetik ya. Jadi jeladrennya bangsa kita ini bangsa yang moderat, yang tepos liro, yang prinsip-prinsipnya itu sudah kita hafalkan ketika kita masih sekolah dasar dulu. Tetapi kadang-kadang memang ada masalah lain yang kemudian timbul, yang kemudian menjadikan moderasi atau agama sebagai isu. Betul. Apa masalah itu ya? Masalah kemiskinan, masalah kesenjangan, itu kan ada maraknya yang disebut sebagai populisme Islam, ya kan? Orang kemudian bergerak seakan-akan atas nama sentimen agama, tetapi pada dasarnya karena mereka adalah orang-orang yang kecewa karena terpinggirkan dari kehidupan, secara ekonomi tidak punya harapan. Menurut saya problemnya bukan agama, dan solusinya bukan agama juga. Betul. Solusinya itu apa ya? Kembalilah pada prinsip-prinsip, misalnya falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Masalah-masalah ekonomi itu harus menjadi prioritas. Masalah-masalah keamanan harus jadi prioritas. Ini saya kira sepanjang masalah-masalah yang menyangkut basic needs ini ya kan, kebutuhan dasar manusia tidak terjaga dengan aman, maka akan selalu ada orang-orang yang menggunakan agama sebagai satu isu sentimen untuk melakukan mobilisasi politik ya. Dan agama itu kan sesuatu yang paling mudah, paling dibungkus ya. Apalagi sebentar lagi 2024. Waduh, ini ngiri-ngiri sedap sebentar lagi kita ini. Kita janganlah kita akhirnya kembali pada politik di masa lalu sehingga menggunakan ayat Al-Qur'an untuk menyerang partai politik yang lain kan, itu kan wala taqroba hadhihi syajarata. Ingat saya. Ingat. Saya belum milih waktu itu, tapi saya ketawa waktu itu. Ingat pada waktu itu. Hanya karena ada partai pakai pohon, lambangnya ngeri pada padahal waktu kan jelas-jelas kan di luar konteks. Nah, yang begitu-begitu saya berharap milenial ya, terutama kelompok milenial, Gen Z, mereka belajarlah agama dari sumbernya. Dan dari orang-orang yang kompeten mengenai agama. Betul. Sehingga tidak ikut pada upaya untuk membelokkan dari spirit ya, dari ruh, dari nilai-nilai agama yang benar. Dan saya kira Gen Z sekarang milenial punya kemampuan untuk itu. Betul. Karena mereka punya kemampuan berbahasa yang lebih baik dari kita,
kemampuan mengakses dunia mereka itu dunia virtual, dunia maya itu dunia realitas bagi mereka sekarang. Betul. Dan bisa bekerja di mana saja. Di mana saja. Saya kira mereka harus gunakan kemampuan berpikirnya, kemampuan rasionya itu dan kemampuan di dalam menguasai high tech ya untuk mengkaji nilai-nilai dan spirit agama. Oke. Makasih Gus, menarik sekali. Kayaknya harus dilanjutkan dengan edisi selanjutnya ya, dengan tema yang lain. Terima kasih Gus atas waktunya. Teman-teman, terima kasih. Hari ini luar biasa tentang dunia santri podcast. Kita kehadiran sebenarnya bukan anggota dewan, tapi seorang santri yang nyamar sebagai anggota dewan. Saya Abdul Hamid, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.